Pada siang hari ini saya akan memberikan informasi mengenai perdarahan subkonjungtiva atau perdarahan pada selaput lendir mata. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, adakah yang pernah mengalami atau melihat orang dengan kondisi mata seperti gambar di samping ini? Nah, inilah yang dinamakan perdarahan subkonjungtiva. Slide. Nah, apa sih yang dinamakan perdarahan subkonjungtiva itu sendiri? Nah, pada mata kita terdapat bagian putih dari bola mata kita. Itulah yang dinamakan dengan sklera. Di atasnya terdapat lapisan transparan yang dinamakan dengan konjungtiva. Konjungtiva itu sendiri kaya akan pembuluh darah. Nah, apabila pembuluh darahnya itu pecah, terjadi penumpukan darah yang terperangkap di antara sklera itu sendiri dan di bawah konjungtiva. Sehingga muncul bercak berwarna merah terang dan berbatas tegas seperti darah yang terdapat pada mata kita atau pada bagian putih dari mata kita. Slide. Nah, gambar seperti gambar di samping ini. Jadi seperti apa? Adanya darah pada bagian putih dari mata kita. Apa sih tanda dan gejalanya? Yaitu bercaknya berwarna merah terang dan batasnya tegas. Kemudian munculnya itu secara mendadak atau akut, tidak disertai nyeri dan tidak disertai gangguan penglihatan. Rasanya itu seperti tidak terjadi apa-apa, hanya timbul warna merah pada bagian putih mata. Itu saja. Slide. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada subkonjungtiva atau bagian dari selaput lendir mata? Nah, ini biasanya disebabkan karena tekanan pembuluh darah vena yang meningkat. Biasanya karena batuk, bersin dan mengejan yang terlalu kuat. Nah, bisa juga disebabkan karena muntah-muntah yang terlalu hebat. Biasanya pada ibu hamil. Kemudian bisa juga karena kita mengucek mata yang terlalu keras. Misalnya mata kita terasa gatal, terus kita secara tidak sadar kita mengucek dengan keras. Nah, itu bisa menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Kemudian apalagi? Yaitu adanya cedera atau trauma di area kepala atau di sekitar mata kita. Kemudian pasca operasi mata. Operasi entah itu operasi katarak atau operasi daging tumbuh. Kemudian mengangkat benda yang berat. Ada satu lagi yaitu biasanya pada orang dengan usia muda, yaitu pada orang dengan rutin memakai kontak lensa. Nah, kadang kita memakai dan melepasnya itu mungkin secara tidak sadar kita menimbulkan pembuluh darah pada konjungtiva itu pecah. Slide. Nah, siapa saja orang yang beresiko mengalami perdarahan subkonjungtiva itu? Yaitu biasanya pada orang dengan usia lanjut karena kondisi pembuluh darahnya sudah kurang baik. Ditambah lagi dengan orang dengan diabetes mellitus, orang dengan hipertensi, orang dengan gangguan pembekuan darah, dan pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, biasanya pasien dengan penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana dokter mendiagnosis, oh ini ternyata perdarahan subkonjungtiva? Pertama, dokter pasti akan menanya keluhan kita. Dokter juga akan menanyakan sejak kapan merahnya itu, terus ada kabur atau tidak, terus ada riwayat kesehatan yang lain seperti adakah hipertensi, adakah diabetes, adakah memakai obat-obat apa pengencer darah, adakah batuk dalam jangka waktu yang dekat ini, bersin yang terlalu kuat, atau mungkin BAB-nya sedang tidak lancar. Nah, dokter akan menanyakan hal-hal tersebut. Tidak lupa biasanya dokter juga akan menanyakan adakah cedera yang dialami, apakah terbentur sesuatu, apakah mungkin kena tangan anak kecil atau apa seperti itu. Setelah melakukan anamnesis atau mengajukan beberapa pertanyaan, dokter biasanya akan memeriksa yang pertama adalah tekanan darah kita.
Ketika diketahui, oh tensinya tinggi, nah ini bisa jadi ini faktor pencetus terjadi perdarahan itu. Kemudian dokter pun juga akan memeriksa kondisi mata kita dengan menggunakan slit lamp atau semacam apa ya, mikroskop lah. Seperti itu yang biasa kita dapatkan pada dokter mata. Dilihat apakah bercaknya itu batasnya tegas, apakah ini memang pembuluh darah yang pecah ataukah ini suatu peradangan seperti itu karena memang berbeda kondisinya. Setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, maka jika diperlukan, dokter akan melakukan tes darah. Kalau seumpama setelah dilakukan anamnesis atau riwayatnya tidak ada yang mengarah, oh nggak ada cedera, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba pembuluh darahnya langsung pecah. Nah, kalau ada kecurigaan ke arah situ, maka kita perlu mengecek adakah gangguan pembekuan darah. Next. Nah, apakah bahaya? Sebenarnya ini tidak berbahaya. Bagaimana dok cara merawatnya atau bagaimana cara menghilangkannya? Pada umumnya sebenarnya perdarahan subkonjungtiva itu sendiri sebenarnya tidak memerlukan pengobatan ya. Kadang memang ada pasien-pasien yang mengeluhkan kok agak ganjal. Nah, itu biasanya kita berikan obat tetes sesuai keluhan. Terus sebenarnya bisa diserap tubuh 1 hingga 3 minggu. Memang agak lama ya, cuman dia akan lama-kelamaan akan memudar seperti itu. Nah, pemberian obat tetes pun ada beberapa dokter yang memberikan obat tetes untuk mengecilkan pembuluh darah atau vasokonstriktor. Biasanya supaya tidak bertambah luas perdarahannya. Tapi sebenarnya kalau tidak ada keluhan apa-apa, dia bisa diserap sendiri. Tanpa diobati dia akan terserap sendiri. Nah, kemudian jangan lupakan apa yang menjadi penyebab dari perdarahan subkonjungtiva itu sendiri. Apabila ternyata pasien tersebut mengalami batuk-batuk, nah itu kita harus diobati tuh batuk-batuknya. Apabila ternyata pasien tekanan darahnya tinggi, nah itu juga harus kita atasi penyebabnya. Next. Nah, adakah komplikasi yang terjadi pada saat seseorang mengalami subconjunctival bleeding? Umumnya tidak didapatkan komplikasi karena memang ini, perdarahan subkonjungtiva sendiri ini bukan hal yang berbahaya, tapi komplikasinya itu biasanya komplikasi dari faktor resiko atau penyebabnya dari apa yang menyebabkan subconjunctival bleeding itu sendiri. Jadi misalkan komplikasi pasien dengan darah tinggi terjadi perdarahan pembuluh darah pecah pada konjungtiva. Nah, kita harus waspada. Ternyata darah tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi yang lain, macam-macam seperti itu, seperti kelainan ginjal atau apa seperti itu, atau bahkan pasien yang pasca cedera otak seperti itu, cedera kepala, oh bisa saja terjadi gegar otak atau apa-apa seperti itu. Next. Nah, bagaimana cara mencegah supaya kita tidak mengalami perdarahan subkonjungtiva? Yang pertama, memakai pelindung mata saat melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan cedera pada daerah kepala atau mata. Seperti contohnya memakai helm yang ada penutupnya atau memakai kacamata pada saat berkendara. Nah, pada saat berkendara kan rawan terjadi kecelakaan atau jatuh atau apa. Nah, itu sebaiknya kita memakai pelindung kepala atau bahkan kacamata. Kemudian hindari mengucek mata terlalu keras. Kadang mata kita terasa gatal. Nah, mata terasa gatal tuh banyak penyebabnya. Bisa mata kering, bisa memang ada ada belekan. Nah, sebaiknya jangan dikucek kalau gatal, tapi kita harus periksa ke dokter spesialis mata supaya mendapat penanganan yang tepat. Kemudian lakukan konsultasi dan pemeriksaan rutin jika memiliki masalah kesehatan atau penyakit penyerta, misalnya batuk, DM, hipertensi, dan gangguan pembekuan darah. Seperti itu. Ya, terima kasih.